Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali di Realitas Channel episode yang ke-19. Kali ini kita bicara tentang sejarah Tanah Suci, yaitu kota Yerusalem, satu kota tiga agama. Ya, saya ulangi, sejarah Tanah Suci, kota Yerusalem, satu kota tiga agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya perlu angkat ini? Saya jujur aja bukan seorang ahli sejarah. Ya. Tapi sekarang ini saya melihat di media sosial begitu simpang siurnya tentang sejarah Israel kemudian tentang Palestina. Ya. Itu simpang siur tidak jelas. Dan setelah saya mengikuti, ada dua pembicaraan yang benar dia melihat sesuai dengan Alkitab adalah satu, Bambang Nurseno, Pak Pendeta Bambang Nurseno yang dari latar belakang Muslim, tapi bagus cara mengenai pemaparan tentang sejarah Israel. Ya. Yang kedua itu Dr. Koni Bakri. Walaupun beliau dia Muslim, tapi dia tahu mengenai sejarah Israel karena dia membaca Alkitab, membaca Bible. Sehingga dia tahu di dalam itu dia kupas tentang, membongkar tentang rahasia tanah perjanjian atau misalnya, itu bagus sekali. Itu secara rinci sekali. Tapi Dr. Koni mengatakan bahwa kalau kita mau mengetahui sejarah Israel dan Palestina, kita harus baca Bible. Dan kedua, tanya kepada para pendeta dan pastor yang benar-benar paham. Sehingga kita tidak gagal paham. Termasuk bangsa Indonesia. Bahkan banyak hamba Tuhan juga, para pendeta juga belum mengerti. Nah ini. Termasuk bangsa Indonesia juga banyak yang mengerti sehingga simpang siur. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau bagikan berkat Tuhan ini merupakan cindera mata yang saya dapat dari Israel. Pada tahun 2012, bulan September 2015, ketika kami ke Israel, rombongan 70 orang, saya mendapat cindera mata ini dari Israel. Di Tanah Suci dalam gambar berwarna itu oleh Sami Award, satu kota tiga agama. Nah, di sini dijelaskan begini, Bapak, saya jelas membacakan supaya saudara ikutin. Ya. Yaitu pertama mengenai Tanah Suci. Ya. Tanah Suci berlokasi di ujung timur dari kawasan Mediterania, Laut Mediterania. Waktu kami dari Jakarta ke Dubai, kemudian ke Mesir, kemudian ke Israel, lewat Lebanon. Pada waktu itu lewat Laut Mediterania ini. Berbatasan dengan Lebanon di bagian utara. Jadi kalau kita mau ke Israel itu, kita melewati pos penjagaan perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Ya. Nah, di timur tengah Syria dan Yordania dan bagian selatan Gurun Sinai. Tanah Suci berukuran kecil, cuma 14.000 mil. Jadi Yerusalem itu sebenarnya kecil, cuma 14.000 mil persegi. Ya. Tetapi mempunyai peranan penting dalam sejarah manusia. Ya. Pada zaman kuno, kawasan ini dilalui oleh jalur paling penting dalam komunikasi yang menghubungkan Mesir dan Syria dan Mesopotamia. Ya. Ya. Pada zaman modern, kawasan ini menjadi kawasan yang tidak pernah tenang, dikarenakan kawasan ini adalah tanah kelahiran dari tiga kepercayaan besar monoteisme, ya. Yaitu Yahudi, Kristen, Islam.
dan merupakan bagian dari Timur Tengah yang adalah jembatan bagi 3 benua, benua Asia, Afrika, dan Eropa. Ya. Kawasan ini ada tempat di mana terdapat sisa-sisa dari peradaban paling kuno di dunia. Paling kuno di dunia. Suatu kawasan di mana sepanjang sejarahnya merupakan pertemuan antara timur dan barat. Tanah tempat para nabi dan Kristus. Saya ulangi, tanah tempat para nabi dan Kristus. Yang mana dengan ajaran dan hukum abadi mengarahkan tindakan kemanusiaan berdasarkan keadilan dan hukum dengan melahirkan 3 kepercayaan monoteisme, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi kaum Yahudi, ini adalah tanah perjanjian yang terdapat dalam kitab suci, ya, dan kejayaan masa lampau mereka, yaitu perjanjian antara antara Allah dengan Abraham. Kalau kita baca dalam Kejadian 12, itu perjanjian antara Allah dengan Abraham, ya, itu tanah perjanjian. Di situ dikatakan bahwa Abraham akan diberikan tanah perjanjian, keluar dari Kasdim dan masuk ke Kanaan. Tanah itu diberikan kepada siapa yang memberkati Abraham, dia diberkati. Siapa yang mengutuk Abraham, maka dia kena kutuk. Makanya sekarang dikatakan siapa yang mengutuk Israel, dikutuk. Yaitu sejak dari awalnya. Ya. Nah, kemudian bagi kaum Kristen, ini adalah tanah di mana Kristus hidup dan menderita. Ya. Tanah yang mendengar kata-katanya, yang agung dan menyaksikan segala perbuatannya yang ajaib. Jadi Kristus lahir di Bethlehem, itu di sekitar ya tanah suci itu. Sampai dia perjalanan ke Galilea, kemudian kembali ke Yerusalem, baru dia mengalami kematian dan diangkat di Yerusalem di Bukit Zaitun. Ya. Bagi kaum Islam, ini adalah tanah di mana nabi mereka terangkat ke surga. Ya, saya nggak tahu sejarah mengenai Islam itu. Ya, apakah memang benar-benar Muhammad diangkat apa enggak? Tapi kalau itu tidak ada di Alkitab, jadi saya nggak percaya apa tidak itu terserah. Dari saat paling kuno sampai saat ini, peziarah datang dari segala penjuru dunia dengan kelelahan dan menyiksa ketidaknyamanan, menghadapi segala risiko untuk melihat tanah dan sejarah dan kepercayaan yang luar biasa. Tanah yang mereka kenal sejak masa kecil mereka. Kawasan yang melahirkan kepercayaan dan kasih ini juga merupakan kawasan yang melahirkan peperangan, pertumpahan darah, dan kesengsaraan sejak zaman kuno sampai saat ini. Perang diikuti oleh perang lain, kerusuhan diikuti dengan kerusuhan lain, memenuhi tanah suci dengan darah manusia. Jadi Yerusalem, ini kota Yerusalem, kalau nggak salah dihancurkan sudah 10 kali, penuh dengan darah, pertumpahan darah. Tidak ada negara manapun di dunia yang memiliki sejarah lebih dramatis dari tanah suci Yerusalem. Di bawah ini disampaikan secara singkat sejarah umum dari tanah suci. Nah ini urut-urutannya, Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan. Ya, dari sini kita perhatikan. Arkeologis menyatakan bahwa tanah suci Yerusalem itu dikuasai pada awal tahun 9000 sebelum Masehi oleh komunitas tertua yang dikenal di dunia. 9000 tahun sebelum Masehi yang dikuasai oleh komunitas yang tertua di dunia. Ya. Tetapi sejarah tertulisnya dimulai ketika Abraham tiba di Kanaan dari Ur-Kasdim di Mesopotamia, kurang lebih pada tahun 950 sebelum Masehi. Yaitu pada waktu perjanjian antara Allah dengan Abraham, itu kemudian Abraham pergi ke tanah Kanaan pada tahun
1950 sebelum Masehi, bukan sesudah Masehi. 1950 sebelum Masehi. Ya. 1250 sebelum Masehi, Yosua penerus Musa, ya, abdi Musa dalam Alkitab, menyeberang sungai Yordan, menguasai tanah Kanaan dan membaginya kepada 12 suku. Ke-12 anak Yakub, Ruben, Simon, Lewi, Isakar, Zebulun, Naftali, dan kemudian Yusuf, Benyamin. 12 suku. Jadi tanah Kanaan itu dimiliki oleh 12 suku Israel. Yakub, anak Israel. Israel itu muncul dari mana? Nama Israel itu kita harus tahu. Israel muncul pada waktu Yakub bergumul dengan Allah di dalam Kejadian pasal 32-28 kalau nggak salah, di situ katakan Allah bergumul, dan di situ Yakub tanya kepada dalam bergumulnya itu, siapa namamu? Kemudian Tuhan tanya kepada siapa nama? Nama saya Yakub. Kemudian Tuhan katakan, namamu dari sekarang bukan Yakub lagi, tapi namamu Israel. Karena engkau menang pergumulan dengan Allah dan manusia. Dan Israel adalah pahlawan Allah. Nama Israel adalah pahlawan Allah. Itu. Jadi Yosua menguasai tanah Kanaan itu tahun 1250 sebelum Masehi. Dan dibagikan kepada 12 suku Israel. Tahun 1012 kaum Filistin dari Kreta menduduki kawasan tersebut. Dan tanah Kanaan diberi nama sesuai dengan nama mereka, Palestina sekarang ini. Ya sebenarnya orang Filistin itu pendatang. Israel juga pendatang, Palestina juga pendatang. Tapi Israel tanah perjanjian diberikan oleh Allah sendiri. Palestina pendatang dari Kreta, dari pulau Kreta. Itu masuk Palestina, maka diberikan nama sesuai dengan nama Palestina, dengan nama Palestina saat ini. Nah, pada tahun 1025 sebelum Masehi, Saul dinobatkan sebagai raja Israel yang pertama. Raja Israel yang pertama. Tahun 1004 sampai 962 sebelum Masehi, Daud diangkat sebagai raja Israel, gantikan Saul. Ya. Nah, kemudian tahun 965 sampai 922 Salomo diangkat dan mendirikan Bait Allah. Salomo menjadi raja. 953 sampai 930 sebelum Masehi, Israel terbagi dua menjadi Israel Utara dan Selatan. Israel Utara Samaria dan Yudea. Ya, setelah Romo, kerajaan Israel pecah dua, Israel dan Yudea. 721 sebelum Masehi, bangsa Asyur menguasai Samaria, yaitu Israel, dan membawa ke 10 suku dari kerajaan utara ke pengasingan, sekaligus mengakhiri kerajaan Israel. Tamat kerajaan Israel pada waktu itu. Tahun 721 sebelum Masehi, karena pecah dua. Nah, tahun 587 sebelum Masehi, Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah dan membawa suku Yehuda ke pengasingan di Babil. Selama 70 tahun kerajaan Yehuda dibuang ke Babil, 70 tahun. Karena keras kepalanya bangsa Yehuda dan Israel ini. Alkitab mengatakan keras kepala dan keras tengkuk. Ya. Nah, kemudian tahun 539 Sirus menjajah Babylon dan memperbolehkan kaum Yahudi untuk kembali ke Yerusalem. Bait Allah dibangun kembali oleh Zerubabel. Pada waktu itu Raja Zerubabel itu kembali. Kemudian tahun 334 Alexander yang Agung menjajah Palestina
Dan sampai dia meninggal, kawasan tersebut di bawah kekuasaan Ptolemy dari Mesir. Ptolemy dari Mesir. Ya. Pada tahun 198 sebelum Masehi, Antiochus ketiga dari Syria mengalahkan Mesir dan Palestina beralih ke bawah kekuasaan Seleukid. Nah, jadi silih berganti dong. Pada tahun 175 Antiochus keempat menjadi raja yang mencemarkan persembahan kepada Yahweh dan menodai bait Allah dengan mempersembahkan babi pada altar bait suci bait Allah. Itu Antiochus. Maka nanti sekarang ini ke depannya antikristus, setelah nanti bait suci yang ketiga dibangun, itu nanti pemilihan antikristus menginjak-injak bait suci. Dan itu akan terjadi perang besar. Nah, tahun 64 sebelum Masehi, Pompei menjajah Palestina. Berbalik lagi. Nah, tahun 40 sebelum Masehi, bangsa Partias mengejutkan bangsa Roma dengan serangan mendadak dan menguasai kawasan tersebut. Ya, tadi dikuasai Roma, sekarang diserang lagi oleh Partias. Nah, tahun 39 sebelum Masehi, Herodes yang agung mengusir bangsa Partias dan berkuasa sampai abad keempat sebelum Masehi. Herodes dari Romawi, menyerang Partias dan menguasai, berkuasa sampai tahun 4 sebelum Masehi. Nah, tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 1 sebelum Masehi, itu Yesus lahir. Ya, jadi Yesus lahir antara tahun 4 sampai tahun 1 sebelum Masehi, Yesus lahir di situ. Ya. Kemudian tahun 30 Masehi, Yesus disalibkan. Yesus turun ke dalam dunia menyelesaikan kerja penyelamatan untuk menyelamatkan manusia lewat menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa. Yang mati pada tahun 30 Masehi disalibkan. Tahun 60 Masehi, bangsa Yahudi memberontak di bawah pimpinan kaum Selotis. Tahun 70 Masehi, Titus memberantas pemberontak Yahudi dan meluluhlantakkan Yerusalem. Di bawah Jenderal Titus menyerang Yerusalem, hancurkan bait suci rata dengan tanah sampai batu-batu ini cungkil karena bait Allah dibuat daripada emas. Batu-batunya dicungkil untuk mengambil emasnya. Ya. Tahun 132 sampai 135 kaum Yahudi kembali memberontak untuk kedua kalinya di bawah pimpinan Bar Kokhba. Yahudi berontak lagi pada Roma. Pemberontakan tersebut menjatuhkan Kaisar Hadrian yang menghancurkan Yerusalem dan membangunnya kembali sebagai kota Romawi, Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Itu tahun 132 sampai 135 Masehi. Tahun 330 sampai 634 Palestina beralih di bawah kekuasaan Bizantium. Setelah konversi Konstantin, ya, kekristenan menyebar secara luas, banyak gereja didirikan saat Konstantin memerintah. Itu. Kemudian 614 Masehi, bangsa Persia menguasai Palestina. Ribuan umat Kristen dibunuh dan ratusan gereja dihancurkan tahun 614 Masehi. Pengayaan. Nah, tahun 636 Masehi, kaum Muslim menguasai Palestina dan menjadikannya kota suci yang ketiga. Di situ ada Masjid Al-Aqsa.
Jadi Muslim itu muncul tahun 636. Bagaimana saudara-saudara kita dari Muslim mengatakan bahwa Abraham, Ishak, Yakub itu adalah agama Muslim, agama Islam. Jadi yang pertama itu bangsa Ibrani, mulai dari Abraham, orang Ibrani, dikatakan orang Ibrani. Ibrani artinya menyeberang dari Ul-Qasim ke tanah Kanaan. Itu Ibrani, orang Ibrani. Nah, nama Yahudi itu pada waktu zaman Musa. Itu. Jadi Islam itu muncul Muslim itu tahun 636 menguasai Palestina. Tahun 1009 Masehi, Fatimid Khalif hakim menghancurkan gereja makam suci serta bangunan Kristen lainnya. Tahun 1009 Masehi. Yang menyulut perang dan dendam antara timur dan barat dalam perang salib selama 200 tahun. Perang salib itu perang panjang, 200 tahun. Ya. Tahun 1099, Yerusalem dikuasai oleh kesatria perang salib dan kerajaan Latin didirikan di Yerusalem. Ya, peperangan ini dimenangkan oleh kesatria perang salib. Tahun 1187 Masehi, Sultan Saladin, pangeran Muslim dari Mesir, mengalahkan kesatria perang salib di daerah Tanduk Hitin dan mengakhiri kekuasaan mereka atas Yerusalem. Kalah lagi kesatria perang salib. Nah, tahun 1263 Memeluke, Sultan Baybars dari Mesir, menguasai daerah kekuasaan kesatrian perang salib yang tersisa dan menguasai kota-kota pesisir pantai selama 250 tahun. Itu Galilea, pesisir pantai itu. Yesus mulai memberitakan Injil dari Galilea, baru masuk ke Yerusalem, baru ditangkap, mati di Yerusalem dan dikuburkan, kemudian disalibkan di situ. Nah, tahun 1400 Masehi, bangsa Mongol di bawah Timur Leng menguasai Palestina, bangsa Mongol 1400. Tahun 1517 kekaisaran Ottoman dari Turki menguasai Palestina dan berkuasa di sana selama 400 tahun. Cukup lama Turki menguasai Yerusalem, 400 tahun lamanya. Itu. Nah, tahun 1917 Palestina beralih ke bawah kekuasaan sekutu pada Perang Dunia Pertama di bawah pimpinan Jenderal Allenby, komandan sekutu dari Inggris. Nah, pada tahun inilah dikeluarkan deklarasi Balfour yang menyatakan Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi. Karena waktu itu pemenang biasanya dalam peperangan itu ditanya mau hadiah apa. Pada waktu itu PBB tanya kepada Jenderal Allenby, pemimpin sekutu dari Inggris, apa yang mendapat hadiah? Kemudian Jenderal Allenby katakan bahwa berikanlah tanah perjanjian itu kepada bangsa Yahudi. Tanah Kanaan itu kepada bangsa Yahudi, kembalikan kepada bangsa Yahudi sebagai tanah air mereka. Nah, pada tahun 1922 mandat atas Palestina oleh Inggris disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa, disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa PBB. Nah, kemudian tahun 1967 Persatuan Bangsa-Bangsa mengadopsi rencana pemisahan Palestina antara Israel dan Lebanon. Dibagi dua. Jadi bukan Israel dengan Palestina, tapi Israel dengan Lebanon. Ya. Bagi Israel, saya mengulangi, pada tahun 1967 Persatuan
bangsa-bangsa mengadopsi rencana pemisahan Palestina antara Israel dan Yordania. Maaf saya ralat, antara Israel dan Yordania. Nah, tahun 1948 mandat Inggris berakhir dan pada 14 Mei perwakilan Yahudi nasional mendirikan negara Israel. Peperangan antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab dimulai. Ya, begitu bangsa Yahudi menyatakan kemerdekaannya, terjadi peperangan lagi antara Israel dan bangsa-bangsa Arab. Nah, perang berakhir dan rencana senjata ditandatangani antara Israel, Mesir, Syria, Yordania, dan Lebanon. Palestina dibagi antara Israel dan Yordania. Tahun 48 itu. Nah, pada tahun 1967, 5 Juni, peperangan pecah antara bangsa Arab dan Israel. Perang tersebut berakhir setelah 6 hari dan Israel menguasai Jazirah Sinai, dataran tinggi Golan, dan tepi barat Sungai Yordan. Bagaimana negara kecil ini dikepung oleh 13 negara Arab. Tapi balik situasinya Israel menang dalam 6 hari. Karena Alkitab sudah mengatakan keturunan Ishak ini dari Israel, kemudian dari Hagar itu dari Mesir. Memang keturunan Ishak dengan Ismail juga diberkati. Nah, dari anak Hagar ini yaitu Kedar, Nebayot, dan semua itu maka dikatakan seperti keturunan daripada Ismail seperti kuda liar, keledai liar. Dan mereka berantam, sama-sama berantam, dan mereka bisa aman. Bagaimana membangsa melawan Israel? Nah, disinilah. Jadi Israel keluar sebagai pemenang tahun 1967. Jadi menguasai Jazirah Sinai, dataran tinggi Golan, dan tepi barat Sungai Yordan. Tahun 1973, 6 Oktober, kembali pecah perang antara bangsa Arab dan Israel. Yaitu dikenal dengan perang Yom Kippur itu. Setelah 16 hari bertempur, diakhiri dengan gencatan senjata, kita berharap damai akan lahir nanti. Bangsa Yahudi dan Arab yang sebelumnya hidup damai berabad-abad mencapai perdamaian setelah dendam selama berpuluh tahun akan bekerja sama kembali untuk kemakmuran dan masa depan kawasan ini. Diharapkan damai, tapi ternyata tidak bisa. Nah, tahun 1979 Presiden Anwar Sadat dari Mesir kunjungi ke Israel dan diikuti dengan pendantanganan perdamaian antara keduanya. Sinai dikembalikan kepada Mesir. Nah, ini kebaikan Israel. Dia menang perang, dia kuasai. Tapi Anwar Sadat menyadari. Karena sejarah, memang Israel dijajah di Mesir 450 tahun, tahu sejarah. Dia datang ke Israel. Terjadi perjanjian damai tahun 79 itu. 1979. Maka dia berbaik hati, Israel kembalikan Jazirah Sinai kepada Mesir. Nah, waktu kami tahun 2012 September 2012 itu ke Israel itu, kami dari Jakarta, Dubai, Arab, kemudian ke Sinai, baru ke Yerusalem. Itu Gunung Sinai. Itu. Nah, sedangkan kalau kita ke sininya, kita melihat tahun 1988 baru Arafat merdekakan Palestina. Mengonkan Palestina merdeka. Nah, itu belum diakui. Nah, tapi tahun 2012 kalau nggak salah diakui oleh PBB. Tahun 2015 baru bendera Palestina itu berkibar di PBB. Dan duta besarnya Palestina ada di Jakarta. Bagaimana Indonesia mau memperjuangkan negara Palestina merdeka lagi? Sedangkan kita negara non-blok. Harusnya kita di tengah-tengah, tidak boleh memihak ke satu pihak.
Itu pun Fatah sebagai pemerintahan yang sah. Sedangkan Hamas itu oposisi. Dan merupakan teroris. Nah sekarang Indonesia. Sebagaimana pembicara-pembicara yang dahulu. Bagaimana Indonesia membantu Hamas? Kalau bantu Palestina, Fatah. Itu masalahnya. Makanya benar apa kata Dr. Koni Bakri. Indonesia harus tahu persis sejarah Israel. Bagaimana caranya? Baca Bible atau Alkitab. Dan kedua, tanya kepada hamba Tuhan, para pendeta dan pastor yang mengerti tentang sejarah Israel. Itu tanah suci. Nah Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit mengenai di tanah suci ini ada Taman Getsemani yang dikenal. Yesus selalu berdoa di sana, selalu bergumul. Dia selalu berdoa di taman di Bukit Zaitun ini, ya. Bukit Zaitun ini gereja di Gunung Zaitun ini, Bukit Zaitun ini ada gereja segala bangsa dan gereja Maria Magdalena di Bukit Zaitun. Ada gereja segala bangsa karena waktu itu dari Prancis kalau nggak salah membangun dari berbagai bangsa nyumbang membangun gereja itu, maka di sana dikatakan gereja segala bangsa. Nah, Bukit Zaitun terletak di kawasan timur Yerusalem, melewati lembah Kidron, puncaknya yang sekitar 3.300 kaki di atas Yerusalem sebelah timur, menawarkan pemandangan yang menakjubkan atas kota lama yaitu Yerusalem dan panorama dari bukit-bukit Yudea sampai ke Laut Mati dan pegunungan Moab di sebelah timur. Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Bagi kaum Yahudi, Nabi Hagai, Zakaria dan Meleaki dikuburkan di sini, di Bukit Zaitun. Ya. Bagi kaum Kristen, tempat ini dikaitkan dengan beberapa kejadian penting dalam hidup Kristus. Dari sinilah Kristus terangkat ke surga, menyatakan kehancuran Israel dan mengajarkan murid-muridnya doa Bapa kami. Di tempat ini ada gereja Bapa kami karena di situ ada gereja yang tertulis ada 66 bahasa doa Bapa kami dalam 66 bahasa, maka dikatakan gereja doa Bapa kami termasuk bahasa Indonesia, bahasa Toraja dan bahasa Batak ada di sana. Kalau nggak salah juga ada bahasa Sunda. Itu gereja Bapa kami itu. Ya. Nah, di sini Kristus sering datang untuk menyepi dan berdoa dan mungkin menghabiskan malam di bawah pohon atau di dalam goa karena tidak aman baginya untuk bermalam di Yerusalem. Nah itu Bapak Ibu sekalian, si gambaran mengenai sejarah singkat tanah suci yaitu Yerusalem, satu kota, tiga agama, yaitu agama Yahudi, Kristen dan Islam. Nah, kita tahu tarikh Yahudi 5.557 atau 559 sekarang. Tahun Masehi 2021. Dari situ ada kita ketahuan. Ya tahun Muslim yaitu 1442. Itu kita. Jadi situlah Bapak Ibu sekalian. Jadi saya jelaskan ini, saya bukan saya ahli sejarah, tapi saya mendapat data ini merupakan cenderamata dari Yerusalem tahun 2012 dan saya bagikan ini kepada hamba Tuhan, gereja, juga kepada non-Kristen, juga bagi bangsa Indonesia, supaya banyak kita mengetahui tentang sejarah singkat dari bangsa tanah suci, yaitu urut-urutannya itu. Jadi arkeolog zaman purba dulu dari tahun 9000 sebelum Masehi, tahun 1950 sebelum Masehi baru di situ sejarah tertulis. Mulai dari Abraham, orang Ibrani. Dari situ perjanjian antara Allah dengan Abraham, yaitu perjanjian Abraham, tanah Kanaan kuberikan kepadamu dan pada keturunanmu.
satu. Kejadian 12. Ya, Abraham dipanggil Allah. Ya. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari tanah sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, yaitu Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan sekarang ini. Lalu sampai di situ, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah utara dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh berjalan di tanah Negeb. Ini sejarah awal perjanjian antara Allah dengan Abraham. Kemudian perjanjian yang berikutnya kalau kita baca di dalam Kejadian 15. Kemudian Kejadian 16 itu bicara tentang ini. Kemudian Kejadian 17 perjanjian sunat. Kemudian Kejadian 18 diulangi lagi perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, kemudian nanti kita temui keturunan daripada Ismail itu kita dapat di Kejadian 16. Hagar dan Sarah. Kemudian Kejadian 21 di situ keturunan Ismail. Dan juga Kejadian 25. Nah itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Dan biarlah apa yang saya sampaikan ini menjadi pegangan baik kita sehingga kita mengerti. Nah, makanya Yesus pernah katakan kepada orang Yahudi, kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kita bersyukur kepada Allah kita yaitu Yesus Kristus. Dialah Allah kita, Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5:20. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Tapi dia sekarang sudah naik ke surga dan dia akan turun kembali, datang kembali untuk menyambut saudara dan saya. Untuk itu tugas kita berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Tugas kita berjaga-jaga. Tapi ingat bahwa kita juga ingat bahwa kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Berjaga-jaga dalam doa, pujian penyembahan dan baca firman Tuhan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.